اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di malam hari ini kembali kita dikumpulkan di majelis ini dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka menunaikan kewajiban yang Allah tetapkan untuk kita semua, yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan untuk kita semua ilmu yang bermanfaat, yang kemudian bisa menjadikan kita terbimbing, menjadikan kita orang-orang yang berjalan di atas ilmu, menjadikan kita orang-orang yang terlepas dari yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr, yaitu golongan orang-orang yang merugi. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan untuk suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang istiqamah menjalankan syariatnya sampai akhir zaman. Jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita membaca daripada kitab Tafsir Juz Amma yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita angkat tema pada malam hari ini bersihkan hatimu, nampaklah kebenaran. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, lanjutan daripada surat Al-Mutaffifin. Kita akan baca dari ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-17 yang berkaitan dengan hati manusia. Oleh karenanya pada malam hari ini kita angkat sebuah tema, bersihkan hatimu, nampaklah kebenaran.
Karena sejatinya kebenaran itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun." Sesungguhnya agama ini, Islam ini, Al-Qur'an ini adalah peringatan. Untuk siapa? Liman kana lahu qalbun, untuk mereka-mereka yang memiliki hati. Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang merugi, yang diancam dengan kerugian, diancam dengan kecelakaan, yaitu orang-orang yang curang dalam segala hal, dalam segala bidang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat yang ke-7, "Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang, catatan amal para pelaku dosa telah tersimpan di dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin? Tahukah kalian, tahukah engkau apa itu sijjin? Sijjin adalah kitabum marqum, catatan amal yang tersimpan, yang terjaga, yang tercatat seluruh apa yang ada, tercatat seluruh apa yang telah diperbuat oleh manusia tersebut. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, "Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, fatahtamilu an takuna bima'na haqqan inna kitabal fujjari lafi sijjin, atau takun bima'na ar-rad'u anit takdzibi biyaumiddin." Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bantahan untuk mereka-mereka yang mendustakan hari kebangkitan. Kalla, kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Mereka yang mendustakan catatan amal mereka, mendustakan hari kebangkitan yang nanti mereka akan dimintai pertanggungjawaban dari amal mereka, ya. Yang mereka menganggap bahwa amal mereka tidak tertulis. Maka Allah katakan catatan amal mereka tersimpan. Jadi bantahan untuk mereka-mereka yang mendustakan hari kebangkitan. Kemudian dijelaskan oleh para ulama tentang makna daripada sijjin. Apa itu pengertian daripada sijjin? As-sijjin, qala ulama, yaitu berkata para ulama tentang pengertian sijjin, innahu ma'khudun minas sijin wa huwa ad-dayyiq, yaitu diambil dari kata as-sijnu. As-sijnu itu penjara atau tempat yang sempit, ya. Tempat yang sempit. Ai fi makanin dayyiqin, atau tempat yang sempit, ya. Wa hadzal makan ad-dayyiq huwa naru jahannam waliyadu billah. Jadi catatan amal mereka, orang-orang al-fujjar, orang-orang yang para pelaku dosa, itu ada di sijin. Sijin itu tempat yang sempit, ya. Tempat yang sempit tersebut, wa hadzal makan ad-dayyiq wa naru jahannam. Jadi sudah diletakkan di neraka jahannam. Kama qala tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-Furqan ayat 13-14, wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'au hunalika subura. Apabila mereka sampai masuk ke dalam tempat yang sempit itu,
ya, masuk ke dalam tempat yang sempit, muqarranin da'u hunalika subura, maka di sanalah tempat kebinasaan mereka. Ya. Mereka binasa di sana. La tad'ul yawma subura, la tad'ul yawma subura wahida. Jangan sebutkan kebinasaan mereka di hari tersebut, siksaannya cuma satu, ya, cuma satu jenis siksaan. Wada'u suburan katsira, kan, tapi berikan kepada mereka siksaan yang banyak. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa makanan dhayyiqan adalah tempat siksaan bagi orang-orang yang pelaku-pelaku dosa, yaitu neraka. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis dari sahabat Al-Barra ibn Azib, dari hadis yang panjang, ya, yang mengkisahkan tentang keadaan manusia setelah mati. Hadis panjang, dari mulai mati diangkat ruhnya ke langit, kemudian ditanya di setiap pintu langit, ya. Hadisnya panjang. Di antara potongan hadis tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, dalam hadis qudsi itu, uktubu kitab abdi fi sijjin, tulislah catatan amal dari hambaku ini, hamba yang pelaku dosa tadi, fi sijjin, di dalam as-sijjin, yakni al-kafir fil ardi as-sabi'ati as-sufla, itu di dalam, ya, untuk orang yang kafir tadi, sijjin tadi ditempatkan di dalam bumi di kelipatan yang ketujuh, ya, di kelipatan bumi yang ketujuh, di dasar bumi, ya. Jadi sijjin tadi tempatnya di tempat yang paling rendah, ya, di tempat yang paling rendah, yang paling dalam di dalam bumi, ya, yaitu neraka jahanam. Wa ma adraka ma sijjin, tahukah engkau apa itu as-sijjin? Fal istifhamu huna lit ta'dhim, pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala ini untuk pengagungan, ya. Maksudnya perkara tersebut perkara yang besar, makanya ditanya supaya diperhatikan apa itu sijjin. Ai malladzi a'lamuka bisijjin, apa yang engkau ketahui tentang sijjin, apa yang engkau dengar beritanya tentang sijjin, ya. Apakah sudah tahu penjelasannya? Wa ta'dhimu qad yakunu li'utmati syai', ya. Kemudian ta'dhim tadi dari Allah Subhanahu wa taala disebutkan tadi bisa jadi karena memang perkara tersebut perkara yang besar, ya. Perkara yang besar, perkara yang membahayakan, maka diulang, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya lebih diperhatikan oleh manusia, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kitabum marqum. Kitabum marqum. Kitab hadhihi la ta'udu ala sijjin. Kitab yang disebut di sini, yang dimaksud dalam ayat tersebut kitabum marqum, ini yang maksudnya bukan kembali kepada sijjin. Akan tetapi wa inna ma ta'udu ala kitabin fi qawlihi kalla inna kitabal fujjar, ya. Jadi yang dimaksud kitabum marqum adalah kitab yang ada, kitab catatan untuk al-fujjar, orang-orang yang pelaku dosa. Adapun kitabum marqum yakni maktubun. Marqum itu dia tertulis dan terjaga, ya. Kitab catatan amal mereka itu tertulis, terjaga, la yuzadu fihi wala yanqus, la yuzadu fihi wala yunqas, tidak ditambah, tidak dikurangi.
Jadi catatan amal mereka sama persis dengan apa yang telah mereka perbuat. La tuzad, tidak ditambah sedikit pun, wala yunqas, tidak juga dikurangi. Ya. Wala yubaddil, wala yughayyir, tidak diganti dan tidak dirubah. Tidak ditambah, tidak dikurangi, tidak diganti dan tidak dirubah. Sama, ya. Sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wailu yauma idzil lil mukadzibin. Maka celakalah bagi mereka di hari tersebut, ya, celakalah mereka al mukadzibin, orang-orang yang mendustakan. Siapa mereka? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu mereka yang mendustakan hari kebangkitan. Ini titik berat daripada surat Al-Mutaffifin, yaitu tentang mereka-mereka yang mendustakan hari kebangkitan. Oleh karenanya al-kalam min awali surati ila akhiriha kulluhu fi yaumiddin wal jaza. Oleh karenanya di dalam surat Al-Mutaffifin ini, dari awal surat sampai akhirnya semuanya menjelaskan tentang hari kebangkitan dan hari pembalasan. Ya. Haula'il ladzina yukadzibuna biyaumiddin tawa'adahumullahu bilwail, yaitu orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, mendustakan hari kiamat, hari pembalasan. Allah janjikan mereka dengan al-wail, dengan kecelakaan. Ya. Kenapa sebabnya? Li'anna haula'il mukadzibina biyaumiddin la yumkin ayyastaqimu ala syariatillah. Kenapa mereka diancam dengan kecelakaan? Karena mereka, orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, hari kiamat, hari pembalasan, mereka tidak mungkin akan menjadi orang-orang yang istiqamah di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak mungkin akan istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena la yastaqimu ala syariatillahi illa man amana biyaumiddin. Ya. Karena tidak ada orang yang bisa istiqamah di atas syariat Allah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan rintangan, penuh dengan cobaan, kecuali mereka-mereka yang benar-benar beriman dengan hari kebangkitan. Ya. Li'anna man lam yu'min bihi wa innama aminu bil hayati faqat. Karena ketika mereka tidak beriman dengan hari kebangkitan, yang mereka tahu itu sekedar kehidupan yang ada di dunia saja, ya. Fa huwa la yahtammu bima wara'a. Jadi mereka hanya sekedar puas dengan apa yang mereka lihat di dunia ini, beramal dengan apa yang ada di dunia, sudah, tanpa berpikir nanti balasan yang akan mereka dapat setelah mereka mati. Maka wa innama yabqa kal an'ami, maka jadilah mereka seperti hewan ternak, seperti binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Ya. Yatamatta'una, mereka bersenang-senang. Wa ya'kuluna, makan. Kama ta'kulul an'am, seperti ya hewan-hewan itu makan. Ya. Akan tetapi nanti di akhirat wan naru maswal lahum, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Oleh karenanya wallahu yuqrinul iman bihi bil imani bil yaumil akhir daiman. Oleh karenanya Allah menggandengkan, ya, keimanan kepada Allah dan iman kepada hari kiamat. Ya. Iman kepada Allah,
itu hampir selalu digandengkan dengan iman kepada hari kiamat. Ya. Kenapa? Li'anna al-imana billah ibtida'. Li'anna al-imana billah ibtida'un wal imanu bil yaumil akhir intiha. Karena awalnya itu beriman kepada Allah. Ya. Awalnya beriman kepada Allah. Kemudian hasil yang akan dia dapat apa? Dia akan beriman kepada hari akhir. Ketika seorang telah beriman kepada Allah dengan benar, maka dia akan berhati-hati dalam berbuat. Kenapa? Karena dia yakin nanti setelah mati akan ada perhitungan, akan ada pembalasan dari amal yang telah dia perbuat. Ya. Kemudian wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Lalu Allah katakan, tidaklah mereka itu mendustakan hari kebangkitan, hari kiamat, hari pembalasan, kecuali karena mereka mu'tadin asim. Karena mereka sudah tersifati dengan pembangkang. Ya. Mu'tadin fi af'alihi, asimin fi aqwalihi. Dalam perbuatannya dia menolak kebenaran, dalam ucapannya dia menolak kebenaran. Ya. Perbuatannya perbuatan yang melanggar aturan syariat, ucapannya ucapan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka disebutkan mu'tadin itu dalam perbuatan, kemudian asim dalam perkataannya. Ya. Ada juga yang mengatakan mu'tadin fi af'alihi, asimin fi kasbihi. Mu'tadin itu dalam perbuatannya. Perbuatan-perbuatannya itu semuanya perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Asimin ya adalah fi kasbi, usaha dia, ya. Jadi dia berusaha menjadikan kecondongan di dalam dirinya itu kecondongan kepada perbuatan dosa, atau dia menjadikan sebab orang lain terjatuh dalam dosa. Ya. Kemudian selanjutnya mereka mengatakan idza tutla alayya ayatuna qala asatirul awwalin. Ya. Karena sudah tidak beriman kepada hari kebangkitan, maka jadilah mereka orang-orang yang benar-benar berani kepada syariat Allah. Sampai-sampai mereka katakan Al-Qur'an ini ketika disampaikan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, mereka mengatakan asatirul awwalin. Al-Quran ini cuma cerita, dongeng orang-orang terdahulu. Ya. Cuma cerita orang-orang terdahulu. Ya. Wala haqiqata lahu, wala asla lahu. Nggak ada, ini nggak benar nih, cuman sekedar cerita, nggak benar cerita-cerita fiktif, ya. Konon kabarnya, gitu. Ini kata mereka. Ya. Mereka katakan fayaqulu hadzal Qur'an asatirul awwalin. Quran ini cuma cerita, dongeng orang terdahulu. Ya. Kan di dalam Al-Quran itu memang banyak kisah-kisah. Makanya dalam Al-Quran itu isi Al-Quran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah hukum, dan yang ketiga adalah kisah. Makanya surat Al-Ikhlas itu keutamaannya ta'dilu sulusul Quran, sama seperti sepertiganya Al-Quran, karena isinya adalah tauhid. Ya. Ini orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengatakan Al-Quran ini cuma cerita. Ya, kisah orang-orang terdahulu, sekedar kisah. Ya. Yang kemudian karena mereka tidak beriman
dengan Al-Quran itu, maka walam yantafi'u bil Quran, mereka tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran, ya. Tidak bisa mengambil manfaat. Dan betapa banyak manusia zaman sekarang, ya, bahkan sebagian kaum muslimin yang tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran, ya. Kenapa? Karena keyakinannya tentang hari kebangkitan masih jauh daripada kebenaran, ya. Padahal wa huwa ablaghul kalam wa ashaddu ta'siran 'alal qalbi. Padahal Al-Qur'an ini adalah seindah-indahnya ucapan, ya. Seindah-indahnya ucapan dan sekuat-kuatnya kalimat yang bisa berpengaruh kepada hati, ya. Tapi sekarang berbalik keadaan manusia di zaman sekarang. Mereka lebih tersentuh dengan syair-syair, ya, dibandingkan dengan Al-Quran. Betapa banyak orang-orang bisa tersentuh, bahkan bisa sampai menangis dengan sebab syair-syair, tapi tidak tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran, ya. Ketika membaca kisah-kisah, bisa dengan mudah air matanya keluar, tapi ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran serasa kering, tidak memiliki air mata, ya. Makanya tadi di awal kita sebutkan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang agama ini, tentang Al-Quran ini, dia dikhususkan untuk orang-orang yang hatinya bersih. Yang semua kita punya hati, semua manusia terlahir di muka bumi semuanya punya hati. Tapi yang dimaksud adalah hati yang benar-benar bisa menerima, hati yang benar-benar bisa, hati yang benar-benar bersih, ya. Yang dia bisa tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran, hati yang ketika dibacakan ayat Al-Quran, hati ini bergetar, kemudian bertambah keimanannya, ya. Makanya Allah katakan di dalam surat Qaf ayat ke-37, ayat yang sudah kita baca tadi, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Ini Al-Qur'an ini adalah peringatan untuk siapa? Liman kana lahu qalbun, untuk yang punya hati. Padahal semuanya punya hati, tapi ternyata tidak semua orang bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil manfaat dari isi Al-Quran, ya. Awal qasama, atau orang yang mau mendengar, wa huwa syahid, yang kemudian dia menyaksikan, ya. Hatinya digunakan dengan benar, pendengarannya digunakan dengan benar, dan penglihatannya digunakan dengan benar. Ini baru masuk dalam kategori orang yang beriman, ya. Orang yang beriman adalah orang yang bisa menggunakan hatinya dengan benar, pendengarannya dengan benar, penglihatannya dengan benar. Karena ini modal utama yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia ketika kita terlahir ke alam dunia ini, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apapun, tidak mengetahui apapun. Kemudian dikasih bekalnya 3, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida, dikasih 3 bekal. Dikasih pendengaran, dikasih penglihatan, dikasih hati, ya. Ini modalnya, ya. Yang ketika modal 3 ini tidak digunakan dengan benar, maka jadilah manusia tidak ubahnya seperti binatang. Allah katakan walaqad dara'na fi jahannam. Walaqad dara'na fi jahannam katsirum minal jinni wal ins. Sungguh kami telah penuhi, kami akan penuhi neraka jahanam itu dari kebanyakan jin dan manusia. Apa sebabnya? Sebabnya 3, tidak bisa menjadikan bekal, tidak bisa menggunakan 3 bekal yang disebutkan tadi dengan baik, ya. Apa sebabnya? Lahum qulubun la yaqiluna biha. Dia punya hati, tapi tidak digunakan untuk berpikir, ya. Walahum adanun, punya telinga, tidak digunakan untuk mendengar. Lahum adanun la yasma'una biha, tidak digunakan untuk mendengar.
walau a'yunun la yubsiruna biha, punya penglihatan tidak digunakan untuk melihat. Makanya kata Allah, ulaika kal an'am, maka mereka tidak ubahnya seperti binatang ternak. Ya. Seperti binatang ternak, sama dengan binatang ternak. Bahkan kata Allah, bal hum adall, bahkan mereka lebih buruk daripada binatang ternak. Bayangkan, Allah sebutkan orang-orang yang tidak bisa menggunakan hatinya, pendengarannya dan penglihatannya dengan baik. Ya, Allah sebutkan mereka keadaannya lebih buruk daripada hewan ternak. Ya. Kenapa? Li'annahu yukadzibu biyaumiddin, karena mereka tidak mengimani, tidak beriman kepada hari kebangkitan, hari kiamat. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atim, dan tidaklah orang-orang mendustakan hari kiamat kecuali mereka memang orang-orang yang pembangkang. Ya. Orang-orang yang memang pada asalnya tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falam yakun mu'minan, mereka tidak menjadi orang yang beriman. Ya. Tidak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hatinya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal, kata Allah, sekali-kali tidak. Laisat asatirul awwalin. Al-Quran ini bukan cerita orang-orang, bukan dongeng, ya, bukan kisah palsu yang tidak ada asalnya, ya. Tapi ini benar-benar pembelajaran dari Allah untuk mereka. Ya. Kalla bal rana ala qulubihim, ya, dengan sebab pembangkangan mereka maka terjadilah rana ala qulubihim ijtama 'alaiha, wa hizbuha wa hijbuha anil haq, ya. Maka kemudian terdapat titik-titik hitam di dalam hati mereka, ya. Kemudian wa hajabuha anil haq, yang kemudian menutupi pandangan mereka dari kebenaran, ya. Dengan sebab perbuatan mereka, hati mereka tertutup, maka kemudian mereka tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sebabnya maka nuyaksibun, dengan sebab perbuatan mereka sendiri, bukan dengan sebab Allah. Tapi mereka yang berbuat minal amali sayyiat, dengan mereka senantiasa berbuat keburukan, ya, berbuat keburukan. Mereka hiasi kehidupan mereka dengan amal-amal yang buruk. Li'anna al-a'mal as-sayyiati tahulu bainal mar'i wa bainal huda. Kenapa? Karena perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia itu menghalangi dia dari mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi ketika seorang terhiasi dirinya dengan amalan-amalan yang buruk, maka dia akan jauh daripada hidayah. Kenapa? Karena terhalang. Perbuatan buruk tadi yang awalnya asalnya dari hatinya yang kotor, ya, kemudian dia berbuat keburukan, maka kemudian terhalanglah dia dari hidayah. Kebalikannya, orang-orang yang menghiasi dirinya dengan amalan-amalan ketaatan, maka Allah akan jaga dirinya di atas petunjuk, di atas hidayah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina ihtadau, dan orang-orang yang dia berjalan di atas hidayah, zadau huda, maka Allah akan tambah hidayah kepada mereka. Orang yang sudah berpegang kepada hidayah, maka Allah akan tambah hidayah untuk mereka. Wa atahum taqwahum, dan Allah akan berikan kepada mereka ketakwaan, ya. Jadi kita harus berjalan dulu, kita harus menempuh sebab dulu untuk kita bisa mendapatkan hidayah
dan mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ihtada bi hadiyillahi wattaba'a ma amara Allah bih, maka bagi siapa yang dia berjalan di atas hidayah, kemudian dia mengikuti apa yang Allah perintahkan, wa taraka ma nahallahu anhu, dan dia meninggalkan apa yang Allah larang, wa sadaqa bima akhbarallahu bih, dan dia membenarkan seluruh apa yang Allah kabarkan. Berjalan di atas hidayah, mengikuti aturan Allah di dalam hidupnya, meninggalkan larangan Allah, membenarkan apa yang Allah beritakan, ya. Wa fa'ala mislu dzalika fi ma jaa'a an Rasulillah, dan dia berbuat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala syakka anna qalbahu yastanirun wa annahu yaral haqqa haqqan. Maka tidak diragukan lagi bahwa orang tersebut hatinya bercahaya. Ya, hatinya bercahaya dia, dan dia bisa melihat yang benar adalah benar. Wa yaral batila batilan, dan dia bisa melihat dengan jelas bahwa yang salah adalah salah. Ya. Dengan sebab apa? Taatnya dia, tunduknya dia kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan takwa. Ya. Inilah yang disebut dengan takwa. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan takwa kepada manusia, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai manusia, ya ayyuhan nasu taqu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Apabila kalian bertakwa kepada Allah, in tattaqullah, apabila kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka Allah akan berikan kepada kalian furqan. Apa itu furqan? Pembeda. Bisa membedakan dengan jelas, ini kebenaran, ini kesalahan, ini yang hak, ini yang batil. Dengan sebab apa? Takwa. Mentaati perintah Allah, berjalan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah, membenarkan apa yang Allah beritakan, berbuat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berikan kepada dia sebuah anugerah, yaitu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Dan kemudian wa yu'azzimu ayatillahi azza wa jalla, dan kemudian dia mengagungkan, dia benar-benar mengagungkan ayat-ayat Allah, mengagungkan Al-Qur'an, wa yara annaha fawqa kulli kalam, dan kemudian dia jadikan Al-Qur'an ini, ya, diyakini oleh dia bahwasanya Al-Qur'an adalah di atas perkataan, di atas perkataan segala-galanya, di atas perkataan seluruh makhluk yang ada. Kemudian wa anna hadiya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fauqa kulli hadiyin, dan dia meyakini bahwa petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik petunjuk di atas seluruh petunjuk manusia yang ada. Wahada man anarallahu qalbahu bil iman. Ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang Allah berikan, Allah terangi hatinya dengan keimanan. Ya. Dia bisa benar-benar bisa membedakan, tidak condong kepada keburukan, tidak condong kepada kemaksiatan.
Inilah yang disebut dengan hanif. Ya. Jadi hanif itu bukan lurus. Hanif itu artinya bukan lurus. Ya. Hanif itu adalah condong kepada kebenaran. Ya. Condong kepada kebenaran. Hanifan muslima. Hanif adalah condong kepada kebenaran. Karena manusia secara asal, ya, secara asal manusia itu tidak ada yang lurus. Secara asal penciptaan manusia itu tidak ada yang lurus. Sudah menjadi kodratnya manusia. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adama khatta'un. Ini sifat manusia ini. Ya, bersalah dia. Sedangkan kalau dia disifati lurus, berarti dia tidak bersalah. Ya. Jadi hanif itu condong kepada kebenaran. Ya. Kemudian selanjutnya, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Karena mereka dengan sebab mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan hari kebangkitan, maka akibat yang mereka dapatkan di hari kiamat, mereka terhalangi untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari itu, pada hari kiamat nanti, la mahjubun, mereka tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika fi yaumil qiyamati fa innahum yahjubuna an ru'yatillahi azza wa jal kama hujibu an ru'yati syariatihi wa ayatihi. Fara'au annaha asatirul awwalin. Ya, mereka terhalangi untuk bisa melihat wajah Allah di hari kiamat nanti. Sebagaimana mereka terhalangi melihat syariatnya Allah ketika di dunia. Mereka tidak melihat syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, tidak mengimani Al-Quran. Bahkan mereka mengatakan Al-Quran sekedar cerita dongeng dari kisah-kisah orang-orang terdahulu. Ya. Akibatnya mereka tidak bisa melihat Allah di hari kiamat nanti. Nah, mafhumul mukhalafah dari ayat ini, pemahaman kebalikan daripada ayat ini, ya, yang dijadikan dalil oleh para ulama, ya, bahwa orang-orang yang beriman mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Ya. Melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Kenapa? Fa innahu ma hajaba haula'i fi halis sukhti. Karena orang-orang yang dimurkai Allah, orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, ya, orang-orang yang berdosa, mereka terhalangi untuk melihat Allah karena mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, mereka fi halir ridha. Mereka itu dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fa idza kana haula'i mahjubuna fa innal abrar ghairu mahjubin. Kalau mereka para pelaku dosa terhalangi untuk bisa melihat Allah, maka orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, mereka tidak terhalangi untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena kalau seandainya semua tidak bisa melihat Allah di hari kiamat, maka Allah tidak perlu menjelaskan cara khusus pelaku dosa tidak bisa melihat Allah. Ya. Karena toh sama-sama nggak bisa. Di sini Allah sebutkan orang-orang al-fujjar, orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, orang-orang yang tidak beriman tidak bisa melihat Allah. Berarti orang-orang yang beriman
mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dalil yang kuat yang disepakati oleh para ulama yang telah tetap dalam Al-Quran, dalam hadis, dan juga diyakini, disepakati oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalil yang menguatkan bahwa manusia nanti di hari kiamat akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar melihat Allah dengan mata mereka, ya. Allah katakan di dalam surat Al-Qiyamah ayat 23 dan 24, Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah mereka, orang-orang yang masuk ke dalam surga, wajahnya berseri-seri. Bahagia wajahnya. Ila rabbiha nadhirah, ya, yang mereka memandang kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat yang lain sebagai penguat bahwa mereka, orang-orang yang beriman, orang-orang yang masuk ke dalam surga, bisa melihat Allah, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus ayat 26, Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan mereka yang masuk surga akan mendapatkan al-husna dan akan mendapatkan tambahan ziyadah. Wa qad fassara an-nabi sallallahu alaihi wasallam az-ziyadatu bi annaha an-nadharu ila wajhillahi ta'ala. Langsung Nabi yang terjemahkan. Ya. Jadi Allah sebutkan bahwa orang-orang yang masuk ke dalam surga akan mendapatkan tambahan. Nabi langsung yang terjemahkan bahwa yang dimaksud dengan az-ziyadah adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalil yang sangat kuat. Ya. Walaupun masih ada sebagian kaum muslimin yang mendustakannya. Padahal sudah jelas, ya. Dalilnya sudah jelas. Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Qaf ayat 35, ya, semakna dengan surat Yunus ayat 26 tadi, kata Allah, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka di dalam surga mendapatkan seluruh apa yang mereka inginkan dan mereka mendapatkan tambahan, ya. Mazid sama dengan ziyadah, mendapatkan tambahan. Oleh karena disepakati oleh para ulama, ya, bahwa kaum muslimin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang masuk ke dalam surga, mereka akan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan, idza dakhala ahlul jannati al-jannata, apabila penduduk surga telah masuk ke dalam surga. Ya, idza dakhala ahlul jannati al-jannata, apabila penduduk surga telah masuk ke dalam surga. Qal yaqulullahi yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka kemudian Allah akan berkata kepada mereka, kepada penduduk surga tadi, ya, kepada penduduk surga, turiduna syai'an azidukum, maukah kalian aku tambah kenikmatan untuk kalian, ya. Kemudian para penduduk surga, semoga Allah jadikan kita termasuk dari bagian penduduk surga, mereka mengatakan, fayaqulun, mereka menjawab, alam tabyadu wujuhana, ya alam tabyadu wujuhana, bukankah wajah kami sudah berseri-seri, sudah bahagia, ya? Alam tadkhuluna al-jannah wa tanjina minan nar, bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga dan selamatkan kami dari neraka, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala fayukshafu al-hijab, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membuka tirai penutup, ya, yang menutup wajahnya Subhanahu wa ta'ala, fama a'tu
fama'atau syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wajal. Maka kemudian penduduk surga mereka tidak merasakan, tidak mencintai sesuatu yang lebih mereka cintai dibandingkan dengan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kenikmatan di atas kenikmatan, ya. Kenikmatan yang ada di dalam surga tidak sebanding dengan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah kenikmatan yang luar biasa, ya. Dan juga di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan jelas, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innakum satarawna rabbakum iyanan. Sungguh kalian akan melihat wajah Rabb kalian dengan mata kalian, dengan mata kepala kalian, ya. Benar-benar melihat dengan mata kalian. Kama tarawna syamsa sahwan laisa dunaha sahab. Sebagaimana kalian melihat matahari, ya, melihat matahari dalam keadaan cuaca yang cerah, yang mataharinya tidak tertutup awan. Jelas, nampak jelas. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri. Sungguh kalian akan benar-benar akan melihat, ya, kepada wajah Rabb kalian, akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat rembulan di malam purnama, ya. Melihat rembulan di malam purnama, la tudamuna fi ru'yatihi, yang kalian tidak perlu berdesak-desakan untuk melihatnya. Jadi orang-orang yang beriman, ya, nasallallahu ta'ala al-afiyah, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beriman. Nasallallahu ta'ala al-jannah, jadi semoga Allah jadikan kita dari bagian penduduk surga. Jadi penduduk surga mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanpa berdesak-desakan. Seperti permisalannya Nabi katakan, seperti seorang melihat bulan purnama. Cukup dia duduk di teras rumahnya, kelihatan tuh, tanpa harus berdesak-desakan, ya, tanpa harus berdesak-desakan. Kemudian selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada mereka, orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, kalla summa innahum lasalul jahim, ya. Maka kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam jahim, ke dalam neraka. Ayhaulail fujar, yaitu mereka pelaku-pelaku dosa, orang-orang yang tidak beriman. Ayasiluna, mereka akan yasilunaha yaslauna hararataha aw adabaha, nasallallahu alafiyah, ya, mereka akan menjumpai, masuk ke dalam neraka, menjumpai panasnya neraka, menjumpai azab yang ada di dalam neraka, ya. Semoga Allah selamatkan kita dari api neraka, ya. Kemudian Allah tutup ayatnya, ya, di penggalan kalimat ini Allah katakan, hadzalladzi kuntum bihi tukadzibun, ya, yang dirasakan oleh mereka. Summa yuqal, dikatakan kepada mereka, hadzalladzi kuntum bihi tukadzibun, apa yang dirasakan mereka di dalam neraka tersebut adalah dengan sebab pembangkangan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka tidak mengindahkan apa yang Allah beri, apa yang Allah tetapkan di dalam syariatnya, ya. Walihada yaqulun ya laitana, lalu kemudian sebagian mereka mengatakan, ya laitana, seandainya nuraddu wala nukadzibu bi ayati rabbina,
wa nakuna minal mu'minin. Ya. Kata mereka, ya laitana, ya, duh sekiranya nuraddu, kami dikembalikan ke dunia. Sudah masuk ke dalam neraka mereka, kemudian mereka berangan-angan meminta seandainya mereka dikembalikan ke alam dunia, la nukadzibu bi ayati rabbina, maka kami tidaklah akan mendustakan ayat-ayat Allah, wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Tapi kemudian Allah bantah, ya. Kemudian Allah bantah ucapan mereka dalam surat Al-An'am ayat 28, kata Allah, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Sudah nampak pembangkangan mereka ketika di dunia. Jadi di neraka ditampakkan maka yukhfuna min qabl, apa yang mereka sembunyikan dahulu di dunia ditampakkan semuanya di neraka sudah, ya. Yang mereka mengatakan walau ruddu la'adu limanu anhu wa innahum lakadzibun, yang mereka ini, ya kan sudah ketahuan mereka ini orang-orang pendusta. Kalau mereka dikembalikan ke dunia, dihidupkan lagi, hidup lagi di dunia, maka wa innahum lakadzibun, maka mereka ya sama seperti sebelumnya, tetap akan menjadi orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas pada malam hari ini. Mungkin ada waktu sedikit untuk kita tanya jawab, ya, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ya. Dari pembahasan ini, apakah bisa disimpulkan bahwa apa yang disebut di situ adalah bicara kepada orang-orang kafir, walaupun tidak ada menyebutkan orang kafir, tetapi konteks ayat yang kita kembangkan mendustakan hari berbangkit, mendustakan Al-Quran, itu kan termasuk bentuk-bentuk kekafiran. Yeah. Apakah kita bisa termasuk orang Muslim yang ditujukan oleh ayat ini? Iya. Baik. Di dalam ayat ini, dalam surat Al-Mutaffifin, dari awal sampai akhirnya menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, hari kiamat. Lalu kemudian apakah di dalam ayat tersebut, ya, kalimat al-fujjar, dari kalimat al-fujjar yang diulang-ulang di situ, apakah khusus untuk orang-orang kafir ataukah umum untuk orang-orang beriman yang mereka juga sebagiannya mendustakan hari kebangkitan, ya. Maka secara konteks dikhususkan untuk orang-orang kafir secara konteks. Namun jika seandainya ada orang-orang yang beriman yang mendustakan, ya, hari kebangkitan, walaupun sepertinya kalau orang-orang yang beriman hampir tidak dijumpai yang mereka mendustakan secara keseluruhan, ya. Yang ada mereka mendustakan potongan-potongan daripada kejadian-kejadian hari kiamat, ya. Misalnya ada yang mendustakan tentang adanya fitnah kubur, ya, siksa kubur dan nikmat kubur, ya. Ini kan potongan, penggalan dari kejadian hari kiamat. Padahal keimanan kepada hari kiamat adalah tercakup seluruh kejadian yang dialami manusia setelah kematian. Ya, masuk di dalamnya adalah kejadian-kejadian di alam kubur, ya. Lalu kemudian apakah mereka juga dimungkinkan mendapatkan hukuman seperti yang disebutkan di dalam ayat tadi? Di antaranya tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Apakah mereka akan mendapatkan hukuman tersebut? Maka apabila kita merujuk kepada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang disebutkan tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi,
Yang Nabi SAW mengatakan, idza dakhala ahlul jannati al jannata, apabila penduduk surga telah masuk semua ke dalam surga, maka kita simpulkan apabila orang-orang beriman tadi yang mereka mendustakan sebagian dari kejadian-kejadian hari kebangkitan, ya, namun dengan sebab pertama adanya kebodohan pada diri mereka, ya, bukan dengan dasar ilmu, atau mungkin adanya syubhat di dalam diri mereka, ya, atau dengan sebab-sebab yang lain, namun tidak sampai mengeluarkan mereka dari Islam. Mereka masih memiliki keimanan walaupun sebutir debu, maka mereka tetap akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, ini yang disebutkan, yang kita sebutkan di pembahasan tauhid kemarin. Mereka ini tahta masyiatillah, di bawah ketentuan Allah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, ya, karena mereka tidak berbuat syirik, kalau Allah berkehendak, mereka akan langsung diampuni. Ya, kalau Allah berkehendak, maka mereka disiksa dulu. Jadi Allah nampakkan wajahnya nanti di hari kiamat adalah ketika penduduk surga telah semuanya masuk ke dalam surga. Tidak ada lagi calon-calon penduduk surga yang masih mampir di neraka. Nggak ada lagi. Sudah semuanya penduduk surga masuk ke dalam surga semuanya. Ya. Jadi secara konteksnya ini khusus untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang yang tidak beriman, karena penyebutannya mendalam, ya. Benar-benar dia pertama mendustakan hari kebangkitan. Kedua, mereka meyakini bahwa Al-Qur'an itu sekedar cerita, ya, bukan bukan firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Maka ini konteks untuk orang-orang yang kafir, orang yang tidak beriman. Ya, wallahu a'lam. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup apa yang kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Sebagai penutup, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita secara makna banyak dalam ayat-ayatnya untuk memperhatikan hati kita, ya. Untuk memperhatikan hati kita, membersihkan hati kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan banyak sumpah di dalam surat Asy-Syams yang kemudian menyebutkan tentang hati yang bersih. Orang-orang yang beruntung, ya, adalah mereka yang membersihkan hatinya. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah mereka yang membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya. Ya, maka bersihkan hati kita, bersihkan dari seluruh noda-noda, seluruh kotoran-kotoran, supaya bisa benar-benar nampak kebenaran di hadapan kita. Supaya kita bisa benar-benar mengikuti kebenaran itu. Ya, nampak kebenaran, kemudian kita mampu untuk melakukannya. Nampak keburukan, kemudian kita mampu untuk meninggalkannya. Ya. Walaupun tetap kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar adalah benar, kemudian beri kemampuan untuk bisa melakukannya. Ya. Ini kita minta ketakwaan. Doa ini doa minta supaya Allah jadikan kita orang bertakwa, ya. Kenapa? Orang bertakwa itu ciri khasnya dia tahu ini kebenaran, kemudian dia ikuti, dia lakukan. Dia tahu ini keburukan, kemudian dia tinggalkan. Ini orang bertakwa namanya, ya. Maka ini permintaan kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Tentunya doa tersebut sejalan, selaras dengan perintah untuk menuntut ilmu. Karena tidak mungkin seorang bisa mengetahui kebenaran tanpa ilmu. Tidak mungkin seorang bisa mengetahui keburukan itu benar-benar buruk kecuali dengan bimbingan ilmu. Itulah yang disebut dengan takwa. Takwa itu harus dengan bimbingan ilmu. Demikian yang kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Apabila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salah dan keliru dari kami pribadi dan dari syaitan, kita semua mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian kita
أقول قولي هذا فأستغفر الله لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا فيما يحبه ويرضاه ونسأله أن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.